Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi masih perihal tentang PPDB Madrasah tahun 2024 untuk jalur prestasi. Ya, kurang lebih sama lah ya jalurnya seperti di umum. Nah, kalau yang di umum udah Mas Eka bahas tuh di beberapa video sebelumnya. Jadi silakan simak di beberapa video sebelumnya untuk yang ingin mencari di SPMB umum. Nah, kali ini kita akan membahas untuk jalur prestasi di PPDB Madrasah. Kira-kira di jalur PPDB prestasi ini untuk yang di madrasah itu syaratnya apa, ketentuannya apa, seleksinya menggunakan apa. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana untuk jalur prestasi ini. Ya, akhirnya sampai juga di jalur prestasi di PPDB Madrasah untuk Min, MTS, dan MAN. Nggak ada Min ya, untuk MTS dan MAN aja, karena jalur prestasi hanya untuk MTS dan MAN ya, karena Min nggak mungkin dari RA atau dari TK terus diambil prestasinya, enggak ya. Jadi jalur ini juga paling banyak diambil oleh para warga sekolah ya, paling banyak dicari lah ya untuk jalur prestasi ini, baik yang umum maupun yang madrasah, karena ini salah satu jalur paling laku bahasanya seperti itu ya untuk di SPMB ataupun di PPDB ya. Kita next, kira-kira ada apa di jalur prestasi ini ya. Untuk jalur prestasi ya, ini kuotanya untuk di madrasah 10% loh. Ya, jadi kalau berbicara tentang kuota, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang umum lebih besar kuotanya tahun ini ya untuk SPMB-nya, karena kalau di tahun-tahun sebelumnya umum itu hanya sisaan, tapi di tahun ini ada batas minimal dari Kemendikdasmennya, sementara kalau yang madrasah ini hanya dipatok untuk 10% aja di jalur prestasi ya. Sebenarnya jalur prestasi ini untuk siapa sih? Yang pertama adalah terutama untuk para warga sekolah yang akan melanjutkan pendidikannya ke MTS dan MAN yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik ya. Di sini nanti akan ditunjukkan ya, akan ada aturan mainnya. Yang pertama, seleksi bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat MTQ, MHQ, MSQ ya, pidato bahasa Arab ya, jadi muhadoroh, terus kaligrafi, ini Al-Quran ya, MTQ, MHQ sama MSQ itu bacaan, terus halakoh, terus sama SQ itu apa masih lupa ya. Ini pidato bahasa Arab itu dia muhadoroh ya. Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren tuh ada muhadoroh ya. Sekarang kayaknya di MAN juga ada muhadorohnya. Waktu zamannya Mas Eka di MAN itu nggak ada, kayaknya nggak ada muhadoroh ya. Adanya di pondok lah, di pondok iya ada muhadoroh, tapi kalau di MAN itu di era-era itu kayaknya belum ada di muhadoroh ya. Bukan belum ada, mungkin ada kemudian tidak ada dan sekarang mungkin diadain lagi mungkin ya, atau di eskulnya dan segala macam. Tapi yang jelas ini kalau dia menang lomba pidato bahasa Arab ya, maka dibuktikan dengan sertifikat. Kaligrafi juga demikian, dan kompetensi sejenis di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional ataupun internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi terakreditasi. Nah, kalau dulu Mas Eka itu ada namanya perlombaan bahasa Arab, biasanya dari kampus-kampus kayak UIN ya, terus fakultas bahasanya. Nah, itu pernah ikut tuh Mas Eka tuh ya. Cuma nggak menang dan nggak dapat sertifikat ya. Mungkin kalau misalkan para warga sekolah ikut lomba pidato bahasa Arab ya, kemudian dari perguruan tinggi yang terakreditasi, ini bisa digunakan ya. Pembobotan nilai prestasi keagamaannya itu nih, ini internasional, nasional, provinsi, kota ataupun kabupaten, ini juaranya hanya 1, 2, 3 aja, sama seperti yang di umum. Kemudian ini nilai prestasinya berjenjang atau tidak berjenjang ya, perorangan atau beregu, di sini ada semua, tinggal dilihat saja oleh para warga sekolah. Oke, next. Kemudian yang berikutnya ya, ini juga sama tabel prestasi. Jadi yang diakuin itu dari mulai tingkat kota ataupun kabupaten aja ya. Tingkat kecamatan nggak diakuin ya. Terus seleksi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik di jenjang KSM ya, kompetensi sains madrasah, OSN itu sama Olimpiade Sains Nasional, MyRes, JMC, opsi lomba penelitian karya ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Kayak ini biasanya kayak anak-anak KIR ya, kelompok ilmiah remaja itu di madrasah itu masih menjamur banget, masih banyak banget ya.
KIR KIR ya, kelompok ilmiah remaja. Nah, biasanya mereka bikin karya ilmiah, penelitian dan segala macam, biasanya orang-orangnya ada di sini semua nih ya. Itu kalau misalkan menang ya, minimal tingkat kota ataupun kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perguruan tinggi terakreditasi, itu bisa ya. Terus juga kalau misalkan dapat penghargaan dari luar negeri, merupakan kelanjutan dari OSN seperti IMO, IBO, IPHO, ICHO dan seterusnya, ini juga bisa ya. Jadi dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian pembobotan nilai prestasi akademiknya itu nih ada semua, internasional, nasional, provinsi dan kabupaten kabupaten. Ribet amat bebelibet ya, kota dan kabupaten ya, suka begini karena udah lama banget nggak ngonten, terus baru ngonten lagi ya. Terus ini pembobotannya ini juga sama ya. Oke, next yang keempat. Nah, ini untuk yang keempat, seleksi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi non akademis, prestasi kejuaraan perlombaan, bukan eksibisi ya. Jadi bukan pemasalan, bukan festival ya. 2 tahun terakhir yang diselenggarakan oleh pemerintah, perguruan tinggi terakreditasi dan induk organisasi termasuk pramuka paskibra. Nah, ini pramuka, ada yang namanya pramuka Jambore nasional, Jambore internasional, pramuka Garuda. Nah, itu juga bisa masuk, paskibra juga demikian ya. Itu bukan exhibition ya. Kemudian terakreditasi atau dari induk organisasinya, maka dia bisa. Ini bobot-bobotnya, ini tingkatannya, jadi ada semua di sini. Ini hampir sama lah seperti yang di umum ya. Kemudian next, ini juga sama, pembobotannya sama seperti yang di umum. Para warga sekolah bisa lihat sendiri ya. Juaranya 1, 2, 3. Kalau harapan dia nggak bisa, nggak diterima ya, nggak ada poinnya, percuma ya. Terus next, yang keenam nih, seleksi bagi calon peserta didik baru yang memiliki pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS sebagai ketua atau wakil ketua di madrasah sekolah dengan melampirkan SK OSIS, itu dapat poin 50 ya, ketua atau wakil ketua. Ini beda dengan yang di umum. Kalau yang di umum itu dia ada ketua, terus ketua itu 100 kalau nggak salah, wakil, terus bidang, kepala bidang, dan anggota itu dapat poinnya. Paling rendah kalau tidak salah 33 ya. Nggak tahu kalau yang updatean sekarang, kayaknya masih sama deh ya. Kemudian yang kelima, sementara kalau yang di madrasah ya hanya poin 50 aja ya. 50 aja. Yang kelima, peserta didik hanya dapat mengunggah 1 sertifikat piagam prestasi dengan nilai tertinggi pada bidang keagamaan atau akademik, baik non akademik juga, atau pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan. Tuh ya. Jadi kalau dia udah ketua OSIS, terus menang Jambore internasional ya, dan dia juga menang lomba OSN, ya hanya dipilih salah satu aja, nggak bisa digabung semua. Tuh ya yang di madrasah tuh, coba jalur prestasinya ya. Karena di sini jelas banget ya, hanya 1 saja ya. Nih, mengunggah, nggak boleh lebih ya. Wah, sayang dong Mas Eka. Ya makanya dipilih yang paling tinggi aja. Kemudian yang keenam, calon peserta didik dapat memilih maksimal 1 pilihan madrasah. Sama, nggak bisa lebih dari 2. Jadi kalau gagal maka ulang lagi, pilih lagi, begitu seterusnya sampai keterima. Kalau sampai batas waktunya sudah ditentukan nggak keterima juga, ya berarti belum rezeki gitu ya. Yang ketujuh, calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali. Tadi udah masih kejelaskan ya. Yang kedelapan juga sama, jika dalam hal calon peserta didik melebihi dari daya tampung, maka seleksi berdasarkan usia dari urutan tertua ke termuda dan waktu mendaftar. Jadi untuk yang di prestasi ini ya, jika lebih ya, kok di sini nggak ada nilai ya? Oh, mungkin tetap ya nilai dilihat, kemudian kalau habis nilai baru dilihat dari usia dan dari waktu gitu ya. Soalnya di sini nggak ada nilai nih Mas Eka baca ya. Jika dalam hal calon peserta didik baru melebihi daya tampung, maka seleksi berdasarkan usia dari tertua ke termuda dan waktu mendaftar. Harusnya kan ada nilai dong harusnya ya. Berarti kalau bunyinya kayak begitu nilainya nggak dilihat gitu ya. Kayaknya sih harus ada nilai di sini ya. 9. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, sama ini juga seperti tahap-tahap sebelumnya atau di jalur-jalur sebelumnya. Yang 9, 10, 11 ini sama ya. Jadi kalau tidak melapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Nah, jika yang mengundurkan diri tersebut
maka dia tidak bisa ikut lagi proses atau rangkaian SPMB atau PPDB Madrasah Online tahun 2025 ini di semua jalur, atau bahasa gampangnya di blacklist ya. Tidak bisa ikut sampai jalur terakhir pun nggak bisa dia. Jadi benar-benar ya udah di blacklist ya. Makanya kalau udah keterima lapor diri aja ya. Kemudian next yang ketujuh ya. Untuk jalur prestasi itu jadwalnya upload dokumen di tanggal 26 sampai tanggal 27 Mei ya. Makanya kan kemarin tuh ada yang daftar ya. Mas Eka, kok saya nggak sama ya, nggak sama seperti tutorial Mas Eka, saya cuma masukin ini doang, masukin itu doang ya. Nanti tinggal dilihat di jalur prestasinya masing-masing. Yang penting kalau kemarin itu kartu keluarga doang yang digunakan ya, untuk verifikasi aja. Nah sementara nanti di jalur-jalurnya maka lengkapin lagi dokumen-dokumennya tuh ya. Kayak di jalur prestasi persyaratannya apa tadi, sertifikat, maka ya harus disiapin sertifikatnya dan baru bisa diupload di tanggal 26 sampai dengan tanggal 27. Ini juga nanti akan diverifikasi di tanggal 26 dan tanggal 28 Mei ya. 26 dari jam 8, 28 jam 12. Nah, tanggal 26 sampai 28 juga pendaftaran pemilihan madrasah tujuan. Pengumumannya tanggal 29 tuh ya, di jam 10 ini tanggal merah nih kalau saya ingat Mas Eka. Lapor dirinya juga sama 29.30 ini tanggal merah. Jadi hati-hati untuk para warga sekolah yang kena jadwal di tanggal 29 dan tanggal 30 Mei karena itu adalah tanggal merah. Takutnya nanti para warga sekolah ya lupa lapor diri terus kelewat, dianggap mengundurkan diri. Nah kalau udah mengundurkan diri maka tidak bisa mengikuti proses PPDB madrasah di tahun 2025 ini. Seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah, itu tadi jalur prestasi untuk di PPDB Madrasah tahun 2024 untuk yang berada di DKI Jakarta ya. Dan mudah-mudahan para warga sekolah bisa memahaminya dan bisa sebagai pencerahan ya. Oh, jadi jalur prestasi ini begini. Oh, syaratnya seperti yang tadi sudah Mas Eka sampaikan. Oh, seleksinya menggunakan nilai ini. Oh, NA itu dari sini ya. Sehingga para warga sekolah memahaminya, mudah-mudahan ya. Dan silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan di kolom komentar. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.